pertanyaan baru ke sini. Sikap yang sesuai sila 3. Bangga saat mengenakan ini guru. Bangga cinta produk Indonesia. Itu sila berapa ini pada tadi? Sila ketiga. Silakan masukkan di kantong sila ketiga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Diva. Sekarang Rafa Naura. Sikap yang sesuai sila keempat, ada tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Rekan hari di sini sikap yang sesuai penerapan sila keempat. Boleh lebih dari satu. Sila keempat, kepala banteng. Dan Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang Nur Khalifah. Sikap yang membantu teman saat jatuh dari sepeda. Itu sila berapa, Iva? Sila 2. Nah, sila kedua. Silakan cari stikernya di sini. Ya, jadi sekarang Muriani. Sikap yang sesuai dengan sila 5, menghargai karya orang lain. Silakan cari stikernya di sini. Sudah Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Muriani. Sekarang Ririn Andriani. Ririn. Sikap yang sesuai sila 1, menghormati teman saat beribadah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ririn. Oke, sekarang kantong penerapan Pancasilanya sudah terisi semua dengan sikap-sikap yang anak-anak masukin. Tepuk tangan. Yeay. Jadi makna sila pertama adalah kita harus saling menghormati antara agama ini
Indonesia. Jadi kita harus bangga Indonesia itu mempunyai batik dan kita wajib menggunakan batik. Nah, terus melakukan membantu orang yang sedang membangun rumah adalah bentuk dari persatuan agar cepat selesai. Terus yang keempat ada kepala banteng. Nah, di sini ada orang yang lagi bermusyawarah atau melakukan coblos kepala desa. Nah, di sini juga ada pemilihan ketua kelas. Terakhir ada sila kelima, yaitu kita berhak menghargai karya orang lain, tidak melakukan pemborosan atau wajib menabung. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagi dua kelompok. Berarti satu kelompoknya 3 orang dan satu kelompok lagi 2 orang. Nah, kalian tentukan ya siapa yang maju presentasi ke depan dan siapa juga yang menulis. Perwakilannya 1 orang, silakan ambil soal ke depan. Berani? Duduknya berhadapan ya anak-anak. Berhadapan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik. Ada yang kurang paham dengan soalnya? Baik, ini cara kerjanya yaitu ini kan ada kotak yang berisikan huruf-huruf. Nah, kalian cari 15 kata, 15 kosakata yang ada di sini. Bisa dia berurutan begini atau kayak gini, atau silang ataupun ke bawah. Tergantung yang kalian temukan. Kalau udah kalian temukan, bisa kalian gunakan kata tersebut sebanyak 15 kosakata. Nah, kalau yang itu kalian lakukan penalaran terkait ceritanya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selamat mengerjakan. Semangat mengerjakan anak-anak. Sudah ada yang ketemu jawaban? Sudah beberapa. Baiklah. Semangat. Oke, kelompok 2 sudah ada 1 jawaban. Kelompok 1 ada 1. Mana tulisannya? Ini Ibu. Oke, pintar sekali. Alah. Sorry. Oh, ini kena narik. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang sila kelima. Bersikap adil dalam
Oke, kelompok 2 sisa 1. Semangat kelompok 2. Semangat mengerjakan anak-anak. Waktunya tersisa 3 menit lagi.
di sini disuruh isi identifikasi makna sila-sila Pancasila dari teks yang ada di belakang. Dalam teks ini kami sudah mengisi makna-makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila 1, keragaman membaca, kerukunan, saling menghargai, tolong menolong. Nah, dan untuk sila kedua itu Sony bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Terus untuk sila ketiganya, bangga dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, mengutamakan persatuan. Terus untuk sila keempat, Sonia bermusyawarah menentukan pertunjukan dari daerah. Terus untuk sila kelimanya, bersikap adil dalam pembagian tugas sesuai kemampuannya. Ini itu saja dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah membacakan presentasinya, hasil diskusinya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, di sini jawabannya sudah cukup bagus, tetapi kurang banyak. Lain kali ditambahin lagi ya anak-anak. Iya, Bu. Lebih dan selebihnya sudah cukup bagus dan jawabannya jelas dan sesuai dengan sila 1 sampai sila kelima. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ririn. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah partisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada anak-anak karena sejauh ini anak-anak sudah cukup paham terkait makna-makna Pancasila. Nah, dari presentasi dua kelompok tadi, Ibu simpulkan bahwa kelompok 1 sudah cukup paham dan cukup teliti dalam memilih kosakata yang Ibu beri, dan mereka juga mampu menemukan 15 kosakata dengan benar. Terus kelompok 2 juga sudah bisa menarik kesimpulan terkait hasil cerita yang dianalisis dan mencari penerapan makna-makna Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, di bagian mana yang kalian sukai pada pelajaran hari ini? Mulai dari Kakak Nabra. Saya menyukai pelajaran pas kantong mengisi kantong penerapan Pancasila tadi, Bu. Makna dari Pancasila adalah ada di sekitar lingkungan kita dan kita wajib menerapkan di kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelumnya kita melakukan ice breathing dulu ya anak-anak. Kita tepuk tangan dulu, berdiri semuanya. Sebelum berdoa, mari kita tepuk ice breathing seperti yang kita lakukan pada mata pelajaran sebelumnya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci. Empat jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siapa yang mau memimpin doa penutup?